Sebagai negara besar yang kaya akan budaya, Indonesia memiliki aliran kepercayaan atau keyakinan lokal yang ternyata penganutnya masih banyak di era sekarang. Hai Sourcers, selamat datang di channel Klik Source. Dan sekarang kita berada di segmen LMD Lorong Misteri Dunia. Segmen dimana kita akan membahas dunia-dunia yang penuh misteri yang bisa bikin bulu kuduk kita merinding. Di episode kali ini kita akan membahas beberapa aliran kepercayaan asli Indonesia. Selain 6 agama resmi yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, terdapat pula beberapa aliran kepercayaan yang tumbuh di masyarakat daerah. Tak jarang, aliran kepercayaan nenek moyang tersebut berbaur atau menyatu dengan keenam agama yang ada di Indonesia. Nah, berikut 5 kepercayaan lokal Indonesia yang masih cukup eksis hingga saat ini. Pertama, kejawen. Sources pasti nggak asing nih sama kepercayaan bernama kejawen. Ya, kejawen ini tumbuh di Pulau Jawa dan cukup banyak penganutnya, terutama di Jawa Tengah dan juga Jawa Timur. Filsafat kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya kejawen bukanlah sebuah agama. Namun sourcers, dari catatan di naskah-naskah kuno, kejawen itu lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Sejak dulu, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah yang menjadi inti dari ajaran kejawen sendiri, yang dikenal dengan sangkan paraning dumadi, atau artinya dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Hal inilah yang membuat aliran filsafat kejawen berkembang seiring dengan agama pendatang yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal dengan terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama resmi yang dipeluknya. Kedua, Sunda Wiwitan. Masih dari daerah Jawa nih sourcers, Sunda Wiwitan merupakan kepercayaan yang dianut oleh masyarakat Sunda sejak lama. Kepercayaan ini sudah ada jauh sebelum Hindu, Buddha, dan Islam masuk ke Nusantara. For your information, penganut Sunda Wiwitan banyak tersebar di Lebak Banten, Sukabumi, Cirebon, Kuningan, Cimahi, dan Kabupaten Bogor. Selain beberapa daerah yang Minser sebutkan, masih banyak daerah lain di Jawa Barat yang menganut paham ini. Masyarakat Sunda Wiwitan juga memahami bahwa alam semesta ini hanyalah sebuah titipan dari Yang Maha Kuasa. Kita sebagai manusia harus hidup sesama, harus saling memberi, sayang pada sesama, tidak boleh memiliki sifat yang serakah, bersama-sama merawat alam dan juga merawat lingkungan. Oh iya sourcers, sama seperti kejawen, Sunda Wiwitan juga memiliki satu Tuhan yang kerap disebut dengan Sang Hyang Kersa atau yang artinya Yang Maha Kuasa. Dalam ajaran kepercayaan ini, Tuhan tetaplah satu, seperti ajaran umat Islam. Dalam perkembangannya, beberapa tradisi dari Sunda Wiwitan juga terpengaruh oleh unsur Hindu dan Islam. Yang ketiga, ada Kaharingan. Dari Pulau Jawa, kita nyebrang ke Pulau Kalimantan. Kaharingan merupakan kepercayaan asli suku Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Menurut masyarakat Dayak Ngaju, Kaharingan telah ada beribu-ribu tahun sebelum datangnya agama-agama besar seperti Hindu, Buddha, Islam, dan juga Kristen. Nah, sourcers, dikarenakan kebijakan negara yang hanya mengakui 6 agama resmi, maka Kaharingan pun hanya dilihat sebagai adat, kebudayaan, atau aliran kepercayaan. Maka dari itu, para penganut aliran kepercayaan Kaharingan secara tidak langsung diklasifikasikan sebagai orang-orang yang belum beragama atau tidak beragama. Terlebih, pada tahun 1980 di Kalimantan Tengah, pemerintah hendak melebur Kaharingan dengan agama Hindu karena dinilai serupa. Hanya saja tempat ibadah mereka yang berbeda. Jika di Hindu rumah ibadahnya adalah pura, maka di Kaharingan disebut Balai Basara. Kepercayaan Kaharingan berkembang melalui tutur ketua adat atau yang mempunyai kemampuan khusus. Tak heran, sebagian masyarakat Dayak pada dasarnya masih sangat menghargai kebudayaan dan juga sangat menghormati leluhur mereka. Apapun yang telah ditinggalkan oleh leluhur mereka, itulah yang wajib dikerjakan. Mereka juga beranggapan apabila adat tidak dijalankan, maka akan ada bencana bagi keluarga mereka dan juga orang-orang yang berada di sekitar mereka. Keempat, ada kepercayaan Malim. Kepercayaan Malim merupakan kepercayaan asli suku Batak. Ada satu hal yang unik nih sourcers, di mana dalam agama Samawi, Adam dan Hawa merupakan manusia pertama yang turun di muka bumi. Di kepercayaan Malim, manusia pertama di suku Batak adalah si Raja Ihat Manusia dan si Boru Ihat Manusia.
Kisah mereka merupakan bagian dari ajaran keyakinan Malim. Di Sumatera Utara, tepatnya di Tanah Batak, masih ada sekelompok orang yang dengan teguh tetap menganut agama nenek moyang mereka, Malim. Para pengikut aliran kepercayaan ini disebut sebagai Parugamo Malim atau biasa disingkat Parmalim. Parmalim percaya kepada Tuhan yang mereka sebut dengan nama Ompu Mulajadi Nabolon atau kadang disingkat menjadi Mulajadi Nabolon. Mereka juga kadang menyebut atau memakai nama lain seperti Debata atau Palayan Debata. Apapun sebutannya, semua merujuk pada satu nama yang sama, yaitu Tuhan. Selain itu, mereka mempercayai adanya dewa-dewa yang membantu Debata Mulajadi Nabolon seperti Debata Natolu, si Boru Deak Parujar, Naga Padohan Neaji, dan si Boru Saniang Naga. Setiap tahunnya ada 2 kali ritual besar bagi umat Parmalim. Pertama, Paningotan Hatutubuni Tuhan atau si Pahasada. Ritual ini dilangsungkan saat masuk tahun baru Batak, yaitu di awal Maret. Ritual lainnya bernama Pamelon Bolon atau si Pahalima, yang dilangsungkan di antara bulan Juni sampai bulan Juli. Ritual si Pahalima dilakukan setiap bulan kelima dalam kalender Batak, yang tujuannya untuk mengungkapkan rasa syukur atas panen yang mereka peroleh. Dan yang kelima atau yang terakhir yaitu Marapu. Marapu merupakan sebuah keyakinan lokal yang dianut oleh masyarakat di Pulau Sumba. Lebih dari setengah penduduk Sumba memeluk agama peninggalan nenek moyang ini. Salah satu desa yang warganya banyak menganut kepercayaan ini ada di Kampung Tarung, Waikabubak. Pemeluk kepercayaan Marapu percaya bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Dan setelah akhir zaman, mereka akan hidup kekal di dunia roh di surga Marapu yang dikenal sebagai Prai Marapu. Para penganut Marapu menerapkan keyakinannya dengan memuja arwah-arwah para leluhur. Dalam bahasa Sumba, arwah-arwah leluhur itu disebut Marapu, yang artinya yang dipertuan atau yang dimuliakan. Keyakinan Marapu berinti pada terjaganya keseimbangan tata kehidupan di alam semesta. Dengan keseimbangan alam, maka akan mendatangkan keselamatan. Dan keselamatan akan mendatangkan kebahagiaan. Pengikut Marapu juga mempunyai simbol kepercayaan terhadap hewan, seperti kerbau yang melambangkan keberanian dan kuda simbol agar kita tidak boleh sombong. Sourcers pasti banyak yang bertanya-tanya deh, mengapa mempelajari adanya aliran kepercayaan ini penting di zaman sekarang? Padahal, di zaman modern ini banyak yang beranggapan bahwa hal-hal mistis sudah tidak terlalu penting dan relevan. Namun, mempelajari aliran kepercayaan asli Indonesia seperti Kejawen, Sunda Wiwitan, Kaharingan, Marapu, dan Malim memiliki banyak manfaat. Salah satunya adalah sebagai langkah preventif terhadap hal-hal mistis yang dapat merusak iman kita. Di era globalisasi dan modernisasi ini, informasi tentang berbagai kepercayaan bisa sangat mudah diakses. Mempelajari kepercayaan asli membantu kita memahami konteks historis dan budaya di balik praktik-praktik spiritual ini. Dengan pengetahuan yang mendalam, kita dapat lebih kritis dalam menghadapi berbagai pengaruh mistis yang mungkin muncul dalam kehidupan sehari-hari. Memahami akar dan nilai-nilai kepercayaan ini memungkinkan kita untuk tidak terjebak dalam mitos atau stigma yang salah, serta lebih mudah membedakan praktik yang dapat memperkuat iman kita atau yang justru bertentangan dengan keyakinan yang kita anut. Pendidikan tentang kepercayaan lokal juga melatih kita untuk bersikap kritis terhadap berbagai praktik mistis yang seringkali muncul di dalam masyarakat. Ketika kita memiliki pemahaman yang jelas, kita akan lebih mampu menilai apakah suatu praktik selaras dengan iman yang kita anut atau tidak. Dengan cara ini, kita bisa menghindari pengaruh negatif yang dapat membingungkan keyakinan kita. Mempelajari aliran kepercayaan asli memberi kita perspektif yang lebih luas mengenai spiritualitas. Kita dapat belajar untuk menghargai aspek-aspek positif dari berbagai kepercayaan tanpa kehilangan fokus pada iman kita sendiri. Dengan cara ini, kita dapat mengembangkan spiritualitas yang seimbang dan juga kokoh, yang mampu menahan berbagai pengaruh eksternal yang tidak sesuai dengan ajaran agama kita. Selain itu, mempelajari kepercayaan asli membantu kita tetap terhubung dengan tradisi dan warisan budaya kita. Keterhubungan ini dapat memperkuat iman kita karena ketika kita memahami dan menghargai akar budaya kita dapat memperkuat fondasi spiritual yang membuat kita lebih pengaruh negatif dari luar. Keberagaman budaya yang ada di Indonesia merupakan kekayaan yang seharusnya dipelajari dan dihargai. Mengembangkan sikap toleransi dan pengertian juga merupakan hasil positif dari mempelajari berbagai kepercayaan. Dengan memahami kepercayaan orang lain, kita dapat menghindari konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan keyakinan. Kita bisa menerima dan menghargai keragaman. Kita menjadi lebih kuat dalam iman kita dan lebih sedikit terpengaruh oleh hal-hal mistis yang berpotensi merusak. Dengan semua manfaat ini, jelaslah bahwa mempelajari aliran kepercayaan asli Indonesia tidak hanya penting untuk pemahaman budaya dan sejarah, tetapi juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menjaga iman kita. Ini membantu kita untuk tetap terinformasi, kritis, dan terhubung dengan tradisi, serta membangun spiritualitas yang sehat dan seimbang. Di tengah perkembangan zaman yang serba cepat, pemahaman tentang kepercayaan ini menjadi kunci untuk memperkuat identitas dan iman kita sebagai individu. Oke Sourcers, itulah bahasan LMD Lorong Misteri Dunia episode Aliran Kepercayaan Asli Indonesia. Jika Sourcers punya pendapat atau pandangan lain, silakan komen di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel Klik Source.
Kalian juga bisa follow sosial media kita untuk dapetin konten fresh setiap harinya. Sampai ketemu di episode Lorong Misteri Dunia selanjutnya.